Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang siswi yang masih duduk di bangku SMP di Boyolali diperkosa hingga hamil oleh ayah dan kakek kandungnya. Mayat perempuan ditemukan di kolong ranjang di sebuah hotel di Kota Semarang. Diduga korban dibunuh karena ada luka pada leher. Protes pembatasan serapan susu sapi lokal di industri, para peternak dan penampung susu segar di Boyolali membuang puluhan ton susu sapi ke tempat sampah. Seorang wanita ditemukan tewas di kolong ranjang sebuah hotel di kawasan Purwodinata, Semarang. Dugaan sementara ia merupakan korban pembunuhan sebab adanya luka pada bagian leher. Temuan mayat wanita di kolong ranjang ini mengejutkan warga dan tamu salah satu hotel yang berada di Jalan Emputan Tular, Purwodinatan, Semarang pada Sabtu lalu. Korban pertama kali ditemukan oleh salah satu petugas hotel yang sedang memeriksa kamar korban yang curiga tidak ada kabar mengingat waktu sewa kamar sudah habis. Polisi yang mendapat laporan langsung olah TKP dan identifikasi mayat. Dugaan sementara wanita berusia sekitar 40 tahun ini merupakan korban pembunuhan sebab ada luka bekas cekikan di lehernya. Ditemukannya tuh ya, itu kan harusnya check out-nya hari Jumat siang. Terus kita jatah check out jam 1, kita buka-buka, ternyata dikunci, kita biarkan semalam, tadi pagi baru dibuka pakai kunci duplikat, tapi cuma nggak lihat ke bawah, bau aja terus turun. Siangnya baru rumbai, mau bersihkan kok bau menyengat, panggil temen baru kelihatan ada jenazah. Untuk kepentingan penyelidikan dan otopsi, polisi membawa jasad korban ke Rumah Sakit Bayangkara, Semarang. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang. Sementara di Sragen, sesosok mayat wanita ditemukan terapung di Sungai Duku Tambak, Desa Seribit. Dari hasil visum luar tidak ditemukan adanya bekas kekerasan. Warga dikejutkan dengan temuan mayat wanita di sekitar aliran Sungai Bengawan Solo, Dukuh Tambak, Desa Seribit, Sragen. Kondisi mayat ditemukan sudah membengkak dan mengeluarkan bau tak sedap. Mayat pertama kali ditemukan oleh anak-anak yang sedang bermain di pinggir sungai. Petugas yang mendapat laporan langsung mengevakuasi jasad wanita tersebut ke RSUD Sragen. Warga ya toh kebetulan ada di pinggiran Bengawan Solo di sungai, terus melihat kok kayak ada bantal. Lah setelah dilihat ternyata itu mayat. Terus warga laporan kepada Pak Bayan, kepada saya, Pak Bayan ada mayat di sungai kan, seperti itu. Terus selanjutnya saya laporan kepada atasan saya, Pak Lurah. Lanjut Pak Lurah laporan kepada Kapolsek Sidoarjo. Isak tangis pecah usai pihak keluarga mengetahui korban terbujur kaku di kamar jenazah. Jasad wanita berusia 53 tahun itu diketahui warga Sukodono, Sragen. Ia sudah meninggalkan rumah sejak Rabu pekan lalu. Dari hasil keterangan pihak keluarga, yang bersangkutan pergi dari rumah diperkirakan hari Rabu, Mas. Jadi hari Rabu sore pergi dari rumah, kemudian dari keluarga tidak ada yang dipamiti, dan untuk kematiannya masih dalam proses penyelidikan. Sedang dari hasil visum luar tidak ditemukan adanya bekas kekerasan pada tubuh korban. Penyebab kematian masih dalam penyelidikan polisi. Heri Prastio melaporkan dari Sragen. Kita beralih ke informasi lainnya. Seorang siswi SMP berusia 15 tahun di Boyolali menjadi korban pemerkosaan hingga hamil 7 bulan. Mirisnya, pelaku pemerkosaan ternyata ayah dan kakek kandungnya sendiri. Hati seorang ibu hancur saat mengetahui anaknya yang masih berusia 15 tahun menjadi korban pemerkosaan berulang kali oleh ayah dan kakek kandungnya sendiri.
Anak di bawah umur yang masih punya banyak mimpi itu kini bahkan telah hamil 7 bulan. Sebelumnya kasus pemerkosaan ini sudah diadukan ke pihak kepolisian, namun belum ada respon secara signifikan. Pihak kuasa hukum korban kembali membuat laporan dengan menghadirkan korban ke Mapolres Boyolali. Merupakan kakeknya sudah ditangani tahan, sementara yang bapaknya ini melarikan diri masih dalam pencarian. Sementara kasus tetap berjalan. Siswa SMP ini bahkan pertama kali diperkosa oleh kakeknya saat masih duduk di kelas 5 SD. Kecurigaan sang ibu melihat perut korban semakin membesar terbukti lewat alat tes kehamilan. Kini sang kakek telah ditahan namun ayahnya masih buron. Berarti pertama kali yang melakukan siapa? Sang kakek. Itu sejak tahun berapa? 2020 Oktober. Korban kelas berapa waktu? Kelas 5 SD. Itu dilakukan. Sampai 2024 kemudian Januari baru sang ayah melakukan kepada korban. Ini karena kan ibu sang korban kan curiga kok perutnya sang anak membesar. Kemudian Sedang korban dan keluarganya mendapat pendampingan dari dinas sosial untuk mencari solusi sebab kondisi korban mengalami trauma berat. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Ya, dipicu karena berebut warisan, 2 orang kakak beradik di Batang saling tikam hingga sang adik harus dibawa ke rumah sakit akibat alami luka bacok di sekujur tubuhnya. Rasyono, kakek berusia 60 tahun ini sedang dirawat di rumah sakit. Bukan karena penyakitnya, tapi gara-gara ditikam oleh kakak kandungnya sendiri. Korban harus mendapat puluhan jahitan di sekujur tubuhnya akibat luka bacok senjata tajam. Cekcok keduanya ternyata dipicu warisan tanah perkebunan peninggalan orang tua mereka. Diduga korban dikeroyok oleh Daryono dan Triyono yang tak lain adalah kakak dan keponakan korban. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka sobek di bagian perut, lengan, dada, dan kepala. Ya, kejadian malam ini tadi kami saat ini telah memanggil para pihak dan mengklarifikasi saksi-saksi untuk mencari peristiwa apa yang terjadi sebenarnya. Untuk kondisi korban sendiri gimana? Korban sementara di rumah sakit tim. Untuk luka-luka? Luka ada luka yang ada di bahu sama ada di perut. Polisi masih mengamankan kedua pelaku beserta barang bukti dan masih mendalami motif penganiayaan tersebut. Ujolo Wijayanto melaporkan dari Batang.